Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita berjumpa kembali dalam ibadah harian GKI Batu. Hari ini Selasa, 19 Juli 2022. Doa dan harapan kami Bapak Ibu Saudara terkasih dalam keadaan baik dan sehat. Mari kita mengawali ibadah kita pagi hari ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 178, Karena Kasih-Nya Padaku. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, firman-Mu menjadi pegangan bagi kami. Untuk itu kami memohon Roh Kudus memimpin setiap kami Tuhan, dalam kami membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya kami boleh mengerti dan memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami. Melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Dwi Santoso, kiranya Engkau mengurapinya, agar firman yang ditaburkan boleh memberkati kami dan seturut kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 1-2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada hari ini kita akan merenungkan sebuah tema Ojo Sembrono. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah mendengar ada sebuah guyonan atau ungkapan yang mengatakan peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Pernah Bapak Ibu? Ya, kita sering mendengarkan kata-kata itu, ungkapan itu, guyonan itu, dan ternyata guyonan itu di masyarakat kita ternyata juga dipraktekkan oleh beberapa orang.
guyonan itu memberikan dampak negatif dan menjadi kebiasaan yang buruk yang mempengaruhi habitat atau perilaku kehidupan masyarakat. Orang-orang yang mereka coba-coba atau iseng melanggar peraturan karena mereka salah satunya seringkali memaknai guyonan itu dan kemudian mencoba-coba untuk melakukan pelanggaran terhadap peraturan. Misalnya saja di media online yang hari-hari ini marak adalah berita yang kemudian cukup banyak mendapatkan respon dari netizen atau warganet, yaitu apa Bapak Ibu? Pengendara sepeda motor pakai sandal jepit bisa ditilang. Pernah mendengar berita itu Bapak Ibu? Ya, sebetulnya itu bukanlah sebuah peraturan. Sebetulnya itu hanyalah sebuah himbauan. Kepolisian menghimbau para pengendara sepeda motor agar mereka lebih berhati-hati dan lebih aman, lebih safety dengan cara mengenakan pelindung kaki. Karena kalau mengenakan sandal jepit, bila terjadi kecelakaan, maka kulit langsung berbenturan dengan jalan raya atau aspal. Dan itu mengakibatkan sebuah luka dan lain-lain yang menyebabkan terjadinya bahaya kecelakaan itu yang lebih parah lagi. Karena itu sebetulnya himbauan atau peraturan itu dibuat untuk mengatur kehidupan ini, untuk melindungi dan merawat kehidupan ini supaya harmonis. Demikian juga ketika Tuhan memberikan seperangkat aturan kepada kita, memberikan seperangkat perintah kepada kita, tujuan Tuhan adalah untuk mengatur dan merawat kehidupan umat manusia. Namun seringkali kita sebagai umat manusia dengan kehendak bebas kita juga melanggar perintah Tuhan itu. Maka kalau kita berkata tentang dosa, dosa adalah pelanggaran terhadap perintah Tuhan itu. Tuhan sebetulnya menciptakan kita di dalam kehendak baiknya dan di dalam kasih-Nya. Tetapi kita di dalam kehendak bebas kita sengaja berani melanggar aturan, larangan, perintah Tuhan itu. Di dalam kehendak bebas kita kemudian mengikuti keinginan hawa nafsu kita, dan karena itu kemudian kita jatuh di dalam dosa. Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, kemudian menjadi sarana jawaban kasih karunia Allah yang disediakan bagi kita agar di dalam relasi atau keterhubungan kita yang terpisah dari Allah akibat dosa itu kemudian mendapatkan sebuah solusi. Karena sebab pelanggaran kita terhadap Tuhan dengan segala perintahnya itu membuat hubungan kita dengan Tuhan itu terpisah. Ada jurang keterpisahan yang begitu amat dalam, yang tidak mungkin dapat kita seberangi dengan upaya kita sendiri. Karena itu Tuhan yang turun, Tuhan yang berkasih karunia, Tuhan yang beranugerah, Tuhan yang menciptakan jembatan itu. Kita yang berdosa, yang jatuh di dalam dosa itu ibarat anak kecil yang jatuh terperosok ke dalam lubang lumpur penghisap yang semakin lama semakin kuat menghisap. Dan kalau kita tidak ditarik, tidak ditolong, tidak dikeluarkan, maka kita bisa tenggelam. Tindakan Allah menarik kita, tindakan Allah menolong kita, tindakan Allah memberikan kepada kita, mengangkat kita. Itulah sebetulnya yang disebut grace, kasih karunia itu. Allah membungkuk, Allah mendatangi kita, Allah mengangkat kita, dan Allah menempatkan kita bersama dengan Dia. Saudara-saudara, karena itu upah dosa sebetulnya adalah maut. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Tetapi kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus memberikan kehidupan kekal kepada setiap kita yang percaya.
Roma 6 ayat 23. Allah memberikan kepada kita pengampunan melalui Tuhan Yesus Kristus. Maka barang siapa yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan Yesus Kristus menjadi jembatan kasih karunia yang memungkinkan kita terhubung dan tersambung kembali bersekutu dengan Bapa itu. Jurang yang tak terseberangi itu ditaklukkan oleh Allah sendiri dengan memberikan putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, di dalam iman kita kepada Yesus Kristus, Tuhan ingin supaya kita memiliki kesetiaan. Tuhan ingin supaya kita memiliki kesediaan untuk berjalan mengikuti Sang Pengantara sejati itu, agar jalan kita kemudian tidak terperosok lagi, tidak terjatuh lagi, agar perjalanan hidup kita menjadi damai sejahtera. Dan yang menarik dikatakan tadi di dalam 1 Yohanes 2 ayat 2, bahwa Tuhan Yesus Sang Pengantara itu bukan saja menjadi penebus dosa kita, tetapi di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah jalan pendamaian dosa kita, bahkan seluruh dunia. Tuhan Yesus sebagai jembatan pengantara rela memberikan dirinya untuk dilalui oleh kaki-kaki manusia yang kotor karena dosa. Ia jembatan pengantara yang beralirkan air kehidupan yang dapat membasuh kotoran hidup kita sehingga kita dilayakkan menjumpai Bapa yang kudus. Maka respon kita terhadap kasih karunia itu penting untuk kita wujud nyatakan dalam hidup kita dengan cara yang benar. Respon yang bagaimana Bapak Ibu? Tentu bukan menjalani hidup dengan sembrono. Tuhan Yesus menjamin keselamatan kita. Ia telah menjadi jembatan pengantara kita kepada Bapa. Tetapi bukan berarti kita seenaknya hidup bebas, terjun di dalam dosa dengan mengandalkan karena masih ada kemurahan Allah. Bukan seperti itu. Karena kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, tentu kesempatan itu perlu diresponi dengan baik. Di ayat 1 dikatakan, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Supaya kamu jangan berbuat dosa. Ayat ini kalau kita lanjutkan, namun jikalau seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang sifat keadilan Allah, bahwa dalam kasih-Nya yang beranugerah mengampuni orang berdosa dan bertobat serta percaya kepada Kristus, orang itu mendapatkan anugerah. Dan bisa dikatakan anugerah itu murah karena diberikan dengan cuma-cuma. Tetapi bukan berarti anugerah Allah itu murahan. Bukan murahan. Anugerah atau kasih karunia itu justru sesuatu yang berharga, sehingga tidak patut untuk kita sia-siakan. Bukan untuk diperlakukan dengan sembrono. Kasih karunia Tuhan diberikan kepada kita itu menuntut pertanggungjawaban di kemudian hari saat penghakiman di mana Kristus duduk sebagai hakim yang adil. Karena itu bagi kita yang telah menerima kasih karunia Allah itu, kepada kita dituntut pertanggungjawaban. Apa itu? Untuk hidup di dalam kekudusan, tidak mencemarkan diri, tidak hidup dalam kesembronoan. Maka melalui pengampunannya itu, melalui kasih karunia-Nya itu, justru sebetulnya kita harus berhati-hati
Tuhan Yesus menjadi jembatan dan jalan, ibarat jalan tol yang bisa menghubungkan kita dengan Bapa. Kita perhatikan orang-orang yang menempuh perjalanan di jalan tol. Kecelakaan-kecelakaan yang terjadi, salah satunya disebabkan karena mereka berkendara dengan sembrono. Mentang-mentang melewati jalan tol, mereka mengemudikan dengan sembrono, terlena dengan kenyamanan yang dinikmati. Hidup kita juga harus waspada. Jangan sampai kemudian kita terlena, jangan sampai kita kemudian menjadi sembrono atas kasih karunia Tuhan itu. Justru melalui pengampunannya itu harus kita responi dengan cara hidup yang benar. Sekali lagi dengan menjaga kekudusan hidup kita dan menjauhi dosa. Bukan sebaliknya, justru kita hidup sembrono, seenak kita sendiri, dan kemudian kita akhirnya terpeleset dan jatuh kembali. Di dalam kehendak bebas kita harus waspadai. Kita bisa terdorong, terjerumus hidup dalam kehidupan lama kita. Karena itu sungguh kita memerlukan anugerah dan pertolongan Tuhan. Mari kita merenungkan ayat-ayat ini agar kemudian kita mengambil respon sikap yang tepat. Karena sesungguhnya tidak ada kata terlambat untuk tetap berjalan di dalam anugerah yang membawa keselamatan itu. Baik yang masih hidup di dalam dosa, yang belum percaya kepada Kristus, ataupun bagi mereka yang sudah percaya kepada Kristus tetapi terlibat kehidupan dosa, tidak ada kata terlambat. Tuhan memanggil kita. Anugerahnya selalu tersedia bagi kita. Dan satu hal yang patut kita lakukan yaitu kesediaan dan kesetiaan kita untuk berjalan mengikut Yesus Kristus, Sang Pengantara sejati kita. Semoga kita semuanya tetap setia berjalan bersama Dia hingga tutup usia kita. Tuhan memberkati saudara dengan kasih setianya yang berlimpah-limpah. Tuhan memberkati kehidupan Bapak Ibu pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan telah menolong kami manusia yang terbatas ini, memberikan Yesus Kristus Putra-Mu sebagai pengantara kami yang hidup. Kasih karunia anugerah yang luar biasa itu menolong keterbatasan kami, agar kami bisa membangun persekutuan yang kekal dengan Bapa. Karena itu ya Bapa, di dalam segala kelemahan kami memohon supaya kami tidak terlena dengan anugerah yang Tuhan berikan, supaya kami tidak sembrono dengan apa yang telah kami miliki yang berasal daripada-Mu, tetapi supaya kami penuh kewaspadaan, kehati-hatian, kesiapsediaan mengikut Tuhan, sehingga pada akhirnya kami dapat mengalami keselamatan itu secara penuh pada saat penghakiman tiba. Tuhan Yesus Kristus, penuntun dan penolong hidup kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini di dalam pimpinan dan pertolongan-Mu. Tuntun dan tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat berjalan dan menemukan mata air kehidupan di dalam Engkau yang membawa kepada kami kesukacitaan dan kedamaian. Berkat-Mu atas kami sekalian, anggota jemaat dan simpatisan GKI Batu, lindungi kami, berkatilah pekerjaan dan keluarga kami. Kami memohon semuanya ini kepada-Mu ya Bapa, karena kami percaya Engkau mendengarkan doa-doa kami. Saudaraku yang terkasih, pada akhirnya arahkanlah hatimu kepada Tuhan,
jalanilah hari ini di dalam berkat-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kasih karunia yang mengalir dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupanmu sekarang dan selamanya. Amin. Bapak Ibu, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam sehat untuk kita semuanya. Shalom.